katakanlah dia tuh ya ibadah ya kuat dan segala macam, tapi ketika misalnya dengan lawan jenis nih, jadi agak goyang juga gitu. Nah itu apalagi kan nilai spiritual yang tadi disandingkan, apakah ketika misalnya dia agak sedikit tergoda kekuatan powerfulnya tadi kepada nilai-nilai ini, apakah bisa dipertanyakan ketika misalnya dia mulai tergoda gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast santai yang tadi udah ngebahas tentang mental health ya di Gen Z. Mungkin sekarang kita akan ngebahas episode pertama. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang isu-isu cinta mungkin dari remaja sekarang ya. Pasti cinta di Gen Z gitu. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama gue Chandra dan ada Syahrul. Halo Syahrul. Dan hari ini ditemani juga sama Kang Rensu. Wah. Kalau yang sebelumnya gini. Oke. Nanti besok gini. Oh disiapin. Ini cinta ya. Oh iya harusnya gini, cinta. Saya mau gini. Oh, metal. Ngomong-ngomong soal cinta nih ya gitu kan. Kan kalau misalnya remaja sekarang lagi fase-fasenya mengenal cinta gitu kan. Fase-fasenya di mana gitu kan, kayak ngelihat orang yang bening, cakep gitu kan, wah gue kepincet nih gitu kan. Dan mungkin orang-orang tuh berpikir kayak kalau ya di sosial media cinta tuh kayak romantis banget gitu kan, kayak wah ini kok banget nih, tapi kita nggak tahu di belakangnya itu seperti apa lika-liku prosesnya gitu kan. Ya mungkin kita pikir cinta tuh mulus-mulus aja, akan tetapi cinta tuh ternyata bisa menyakitkan, bisa mengecewakan gitu kan. Mungkin dari Kang Rensu sendiri gimana nih Kang? Dari Kang Saro Dari Kang Saro dulu apa Kang Rensu dulu? Kang Rensu dulu aja. Sebenarnya ada gongnya nih, tapi kayaknya nggak boleh di awal ya. Nggak boleh spill, oke. Harus dari nanti tengah dulu ya. Iya, harusnya itu memang cinta itu memberikan rasa bahagia ya, bukan memberikan rasa luka gitu ya. Tapi memang banyak orang yang terluka karena cinta, tapi juga banyak orang yang bisa bahagia karena punya perasaan cinta. Maka kalau misalnya berbicara seperti itu, gimana caranya agar cinta itu harus selalu berefek bahagia? Bukan luka. Bukan luka. Nah, gimana tuh? Objeknya. Karena salah menempatkan cinta ya pada objek yang kurang tepat ya, itu bisa menghadirkan luka buat hati kita. Makanya cintanya sebenarnya nggak salah, tapi cara kita mengekspresikan cinta yang salah sama objek yang kita jadikan sebagai tujuan mencinta itu yang kemudian menjadi salah. Nah, jadi kalau dalam Islam itu kan ketika kita berbicara tentang iman, di antara turunannya iman itu adalah bagaimana kita menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu lebih kita cintai gitu ya, melebihi diri kita sendiri, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga dan lain sebagainya. Kenapa harus seperti itu? Itu bukan semata-mata kemudian perintah keimanan aja, tapi itu adalah cara kita nantinya agar hati itu tidak mudah kecewa terhadap perasaan cinta yang kita tujukan kepada manusia. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang syariatnya kan seperti itu, tapi kalau kita bicara tentang psikolognya, cinta kita itu seperti sebuah samudra gitu ya, yang luka, kecewa dan lain sebagainya itu kan ibarat sebuah batu-batu kecil yang dilemparkan ke dalamnya. Tapi nggak akan membuat samudra itu kemudian menjadi surut, menjadi airnya habis dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa cinta kepada Allah itu harus selalu menjadi landasan utama dalam mencintai. Agar cinta tetap selalu menghadirkan perasaan bahagia, bukan sebaliknya, justru malah membuat manusia menjadi sering kecewa. Ini langsung ke poinnya ya. Oke, saya bisa mengargumentatifkan statement Akang ya. Saya sebenarnya kita satu pemikiran, tapi ada hal teknis yang berbeda jalurnya gitu. Saya pernah nulis di buku, kan saya nulis beberapa buku tuh. Kalau mau kepo bisa kepoin sosial media saya dan beli bukunya. Nah, di situ tuh saya dijelasin bahwasannya ada namanya klasifikasi perasaan. Nah, di situ saya menjelaskan bahwasannya perasaan itu ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada suka, kagum, cinta gitu. Ada 3 tingkatan. Ketika misalnya di tingkat kagum ini ya cuman kagum di suatu objeknya aja. Katakanlah oh dia cantik, oh dia pintar, soleh. Itu hanya kagum dan itu tanda cinta sebenarnya. Oke, saya lanjut ya Kang. Kayak kagum. Jadi sehingga ketika misalnya alasannya itu hilang, itu kekagumannya hilang. Ketika suka tuh terhadap si individualnya. Mau dia salah atau enggak ya udah gue suka gitu.
entah itu objeknya hilang atau enggak gitu, entah sifatnya hilang atau enggak, gue suka. Cinta, yang terakhir cinta, tingkatan terakhir cinta itu tanpa alasan aja. Bukan dia padahal dia jelek gitu. Padahal dia nggak ada halusinnya gitu, tapi kok gue tiba-tiba suka ya. Nah, tiba-tiba cinta gitu, kayak rela untuk berkorban gitu. Nah, saya menuliskan hal itu. Dan saya juga pernah, dan pada akhirnya di tulisan itu saya menyimpulkan tanda cinta itu adalah ketika suatu outputnya itu mendekatkan diri kepada Allah, dan nafsu itu outputnya menjauhkan diri kepada Allah dan mendekat diri kepada jalan-jalannya setan gitu. Dan pada akhirnya kayak gitu. Nah, saya juga pengen nanya Kang, ketika misalnya anak muda itu tidak bisa mengklasifikasi perasaan itu, sehingga salah klaim gitu, bahwasannya anjir ini gua udah cinta, padahal cuma kagum doang gitu, dan akhirnya yang tadi gampang suka dan pada akhirnya gampang kecewa. Nah itu tipsnya gimana gitu? Iya. Baik, saya mau klasifikasi juga. Jadi kalau dalam Islam itu ada namanya alamatul hub ya. Alamatul hub itu atau mahabbah ya, dari kata itu artinya cinta. Sumbernya ada dua, ada yang syar'i, ada yang enggak syar'i. Ya, yang syar'i itu berlandaskan kepada keimanan. Kalau yang enggak syar'i itu berlandaskan kepada hawa nafsu kita. Nah, tandanya sama semua, tapi tadi landasannya sama objeknya yang berbeda. Nah, ada 7 tandanya. Yang pertama itu orang yang jatuh cinta atau yang ada cinta itu dia senantiasa ingat sama orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai. Makanya teringat terus pikirannya, itu terngiang-ngiang. Kemudian dia dia senantiasa kalau taat atau bucin, ngikutin apa yang diinginkan oleh sesuatu yang dicintainya. Semina wa atona. Bucin. Suruh pakai baju kapal mau. Iya udah gini. Iya. Nah, kemudian ada al-ijab, itu kagum. Dia akan selalu mengagumi sosok yang dicintainya. Maka apa yang dia lihat dari sosok yang dicintainya itu selalu membuat dia tuh selalu ngerasa bahagia. Kenapa? Karena kagum. Bahkan matanya aja dia kagumi. Senyumnya dikagumi. Mohon maaf ya, kadang jerawatnya aja dikagumi. Kenapa? Karena nempel di orang yang dicintai. Visualnya juga. Iya. Dia pakai baju apapun misalnya ya, kalau orang lagi jatuh cinta itu akan dikagumi, akan selalu tampak indah ya ketika melekat pada orang yang dicintai. Ya. Kemudian at-tadhiyah itu berkorban. Ya, jadi dia senantiasa pasti mau berkorban. Jadi orang yang jatuh cinta itu memang senang untuk menunjukkan bentuk pengorbanannya. Ya, ada yang anniversary ulang tahun, itu kan bentuk pengorbanan ya, ngejemput ini itu ya. Kemudian roja, dia selalu berharap. Ya, ada harapan-harapan yang begitu besar kepada objek yang dicintai. Kemudian ada juga khauf, perasaan takut kehilangan, takut ini itu dan lain sebagainya. 6 ya berarti ya. Kalau satu lagi lupa. Nanti deh, kalau 6 aja deh berarti ya. Nah, itu adalah tanda-tanda seseorang sedang jatuh cinta atau tanda-tanda seseorang itu di hatinya ada cinta pada sesuatu. Hanya landasan dan objeknya yang berbeda. Kalau misalnya manusia, maka semua tanda-tanda itu dia tujukan kepada manusia. Nah, tapi kalau misalnya objeknya Allah, maka yang dia lakukan itu dasarnya adalah kekaguman, pengorbanan, ya, kemudian roja, harapan dan takut itu juga dia sandarkannya juga hanya kepada Allah. Nah, manusia dan Allah tentu yang nggak akan pernah bikin kecewa adalah Allah. Sedangkan manusia, ya, ekspektasinya akan berubah, akan berbeda, ya, kadarnya juga akan menurun. Itulah kenapa orang jadi sakit hati. Yang tadinya cinta jadi benci, ya, karena kekaguman, ya, kemudian pengorbanan dia berikan sepenuhnya, ternyata apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Wajar jadi kecewa, secara psikologis itu wajar. Nah, terus di mana perbedaan antara cinta dan nafsu? Kalau dalam psikologi modern yang diteliti, kalau sifatnya nafsu itu yang antum tadi klasifikasikan ya, dia sifatnya destruktif terhadap diri kita. Ya, tapi kalau misalnya cinta yang benar itu power, jadi kekuatan. Ya, jadi energinya itu beda. Kalau cinta yang sebenarnya cinta itu pasti membangun, ya, membawa perasaan bahagia, memotivasi, selalu ingin maju, ya, happy gitu kan. Tapi kalau misalnya cinta yang tadi landasannya hawa nafsu, itu namanya desire ya, syahwat, itu sifatnya dalam diri kita itu negatif. Makanya kalau dia landasannya syahwat atau desire tadi, karena negatif itu lebih banyak menguras emosi jiwa yang membawa kepada arah-arah negatif.
sedih, gelisah, kecewa, galau, kepikiran gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sebenar-benarnya cinta, itu selalu pasti membangun, selalu nuansanya positif, konstruktif lah emang. Iya, jadi pokoknya power, memberikan energinya yang positif. Nah, ternyata ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh para psikolog di Barat gitu ya. Nah, titiknya di mana? Titik kembalinya yang akan memberikan perasaan cinta yang positif itu spiritual. Pada akhirnya di situ kan. Jadi tahapannya begini. Tahapannya itu ada encourage, itu menerima. Kita bahasakan sabar, ya, atau ridho. Ya, kemudian ada joy itu perasaan bahagia, itu love gitu ya. Cinta yang tidak ada batasnya, itu hanya mencintai Allah. Cinta yang tidak akan pernah menemukan titik kecewanya, itu juga cinta hanya kepada Allah. Nah, di atas cinta itu ada peaceful atau damai, ya, ketentraman, kedamaian. Dan itu hanya akan diraih oleh orang yang mencintai objek yang tidak akan pernah bikin kecewa. Gitu. Itu psikologi itu. Ya, jadi bukan penelitiannya itu di Amerika diteliti kurang lebih sekitar 6 tahun atau 3 tahun 6 tahun. Jadi mereka akhirnya pakai namanya EEG ya. EEG itu kayak gelombang elektromagnetik yang mengetahui respon perasaan terhadap kondisi fisik seseorang. Gitu. Ternyata agama kita 14 abad sudah mengajarkan bagaimana memberikan power yang positif dari dalam jiwa kita sendiri. Dengan konsep belief system tadi. Oke. Menyambung tadi ya, saya juga betul kan istilahnya kita punya pikiran yang sama kan ya, tapi teknisnya beda. Aku lebih runut gitu ya, karena pendekatan teologi agama ya. Nah, kita butuh apa ya? Masukan. Iya, ilmu ya. Maksudnya karena hadirnya karena sini kan untuk ya istilahnya meluruskan pikiran-pikiran anak muda ya. Nah, kadang gini Kang, sedih kasusnya ya. Iya. Kan kita tahu nih pada akhirnya ketika kita cinta kepada Maha Cinta, kita tidak pernah kecewa. Bukan tidak pernah kecewa. Maksudnya ya bakal muaranya kebahagiaan lah ya. Pada intinya ketika lu cinta sama Allah dan melebihi cintanya Allah tuh dari segala apapun gitu ya. Itu bakal udah goals banget lah ya. Intinya kan di situ kita juga sebenarnya muslim paham gitu. Cuma kan secara pelaksanaan ya balelo lah. Iya, betul. Susah banget gitu. Nah, kadang gini. Contoh kecil aja deh. Saya nggak mau nyebut orang dakwah atau segala macam ya. Orang umum aja ya. Iya. Itu pun sama Kang. Katakanlah dia tuh ya ibadah ya kuat dan segala macam. Tapi ketika misalnya dengan lawan jenis nih, jadi agak goyang juga gitu. Nah itu apalagi kan nilai spiritual yang tadi disandingkan. Apakah ketika misalnya dia agak sedikit tergoda, spiritual ini bisa dipertanyakan gitu. Kekuatan powerfulnya tadi kepada nilai-nilai ini apakah bisa dipertanyakan ketika misalnya dia mulai tergoda gitu. Mungkin Chandra bisa pernah mengalami atau sedang mengalami atau mau menambahkan sebelum Kang Rensu ya. Oh, langsung antem gitu. Mungkin boleh langsung aja deh Kang Rensu deh. Baik. Domain ibadah itu harus menyangkut 3 hal. Fisik, pikiran, hati. Ya, itu domain ibadah. Kalau misalnya ibadah hanya dilakukan secara fisik, berarti gerakan gitu ya. Ritual, maka dia tidak akan berinfek kepada pikiran dan kepada hati. Turunannya apa? Kepada akhlak, kepada kepribadian, ya, kepada karakter. Kalau bahasa jiwa kita berarti karakter. Kalau masalah pikiran, mindset. Iya, itu kalau ibadahnya ritual. Makanya domainnya itu harus 3 hal tadi: hati, pikiran, dan perbuatan atau gerakan. Nah, maksudnya apakah? Maksudnya gini, ibadah itu harus dilandasi dengan iman. Makanya kita diperintahkan untuk ikhlas. Ikhlas itu lurus. Gak boleh kita ibadah niatnya karena mengharapkan selain Allah. Ikhlas itu karena Allah ya? Iya, pokoknya karena Allah ya. Itu bab hati itu. Ya. Landasan utama ibadah. Maka syarat diterima ibadah itu kan dalam Islam kalau niatnya lurus kan, ikhlas gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tentang pikiran, ilmu. Bagaimana ibadah yang kita lakukan itu harus punya reason. Ya, ada alasan kuat kenapa kita harus melakukan itu. Berupa apa? Pengetahuan tentang ibadah itu. Dan harus ittiba kepada Rasul ya kalau nggak salah. Iya, maksudnya pengetahuan itu berarti sumbernya dari mana? Dari Quran dan hadis-hadis Nabi dari Rasulullah SAW. Karena kalau misalnya kita tahu how to sholat tapi nggak tahu why kita harus sholat, maka ibadah kita itu sholat cuma ritual. Yes. Dan ia nggak akan berimpact ke hati, nggak akan menguatkan pikiran. Maka yang kita lihat banyak orang yang ibadah
Ya, banyak orang yang bisa hafal Quran tapi hati pikirannya itu tidak Qurani. Bahkan aktivis dakwah pun jangan kaget bahwasannya ada yang kayak gitu ya, dan banyak kan. Betul. Dan jangan salahkan Islam ya, tapi orang yang membawa itu. Bener gak, Kang? Betul. Makanya kalau kita melihat Islam itu jangan lihat orang Islamnya, lihat sumber daripada ajaran agamanya, Al-Quran dan hadis Nabi. Karena Islam itu membangun. Yang Harusnya powerful. Iya, Islam itu kan rahmatan lil alamin, kasih sayang. Bagaimana akhlak yang akan muncul bagi orang mukmin itu menebarkan rasa kasih sayang kepada seluruh alam, bukan cuma kepada manusia. Hewan disayangi, ya, tumbuhan disayangi, bumi disayangi dan lain sebagainya. Bayangin, gimana kepada manusia? Lebih daripada itu semua. Harusnya Islam itu membangun seperti itu. Nah, cuman persoalannya kenapa kita sekarang tuh banyak ibadah, sholatnya rajin dan lain sebagainya gitu. Tapi ya bukan berarti orang yang sholat itu lepas dari ujian ya. Pasti ada ujiannya. Nah, mungkin dua domain ibadah yang harusnya itu kuat, ya sama-sama beribadah, itu agak lalai. Bisa karena niatnya udah nggak lurus lagi, bisa karena dia nggak benar-benar tahu kenapa dia harus melakukan ibadah itu, karena FOMO misalnya, atau karena ikut-ikutan gitu ya, karena ikut-ikutan misalnya. Nah, itu yang harus dikuatkan, dievaluasi. Biar apa? Biar ibadah yang kita lakukan itu punya impact yang full gitu ya dalam kehidupan kita. Tadi Benar-benar 3 hal tadi berdampak. apa, Kang? Mungkin teman-teman tadi lupa nyatet 3 hal tadi. Ya ini hatinya, Hati. pikirannya atau ilmunya, kemudian ya caranya, ibadah dalam bentuk perbuatan fisiknya. Nah, ini harus sinkron ketiganya, harus saling berkaitan. Nggak bisa salah satu, ya, atau nggak bisa duanya aja. Semuanya harus beriringan. Dan itulah yang ibadah yang benar. Itulah ibadah yang akan memberikan kekuatan, ya, baik kekuatan jiwa maupun kekuatan fisik dan lain sebagainya. Jadi kalau benar ibadah itu dilakukan sebenarnya pasti endingnya kebaikan. Walaupun diuji juga gitu. Iya. Tapi tetap Justru kan saya pernah bilang Quran itu kan membahasakan ketenangan itu dengan 2 bahasa kan. Ya, apa tuh? ada itminan atau tumanina, Ya. ada sakinah. Nah, tumanina itu disandingkan dengan proses ibadahnya. Iya, Iya sholat kan? ya. Misalnya gini, makanya kalau kita baca Quran hati jadi tenang. Iya, iya. Iya kan? Pas baca tuh. Pas baca. Ya pas baca. Udah nggak baca, ya udah mulai luntur kan. Ya, Pas sholat, apalagi abis punya masalah, sholat itu buat kita jauh lebih tenang. tenang. Ah, tumanina tuh. Ya. Artinya apa? Ketenangan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan ibadah. After ibadah ya. Melakukan, ketika melakukan. Oh ya. Jadi terasanya ketika melakukan. Tapi kalau sakinah itu adalah tempaan ketenangan dari proses ibadah. Jadi after. Domino efeknya. Iya. Ah. Nah, apa tujuannya sakinah? Sakinah itu tujuannya dihadirkan agar ketika kita berhadapan dengan masalah kehidupan, kita juga bisa tenang dalam menyikapinya. Berarti Karena si sakinah itu konvensi dari tumanina juga. iya, jadi tumpukan-tumpukan ibadah yang terus kita lakukan itu akan memberikan dampak ketenangan terhadap jiwa kita dalam menyikapi persoalan. Ya, dengan catatan tadi ibadahnya harus benar. Bukan cuma ritual. Kalau ritual mah sama aja, karena ketika kita ibadahnya cuma sekedar ritual, hati dan pikirannya juga tidak ikut beribadah, maka tidak akan merasa tumaninah juga. Berarti dari awalnya harus diperhatiin lagi ya. Iya, jadi kayak misalnya ya apa ya? Ya iya, harus kembali lagi kepada akarnya. Jadi sakinah itu memang sebuah keadaan di mana kita itu bisa tenang dalam menyikapi berbagai persoalan. Akhirnya kita terbebas dari penyakit mental tuh. Gak kena mental lagi. Bukan berarti gak punya ujiannya berat banget. Berat banget. Banyak, tapi kita bisa lebih bijak dalam menyikapinya. Tahu bagaimana step by step menyelesaikan persoalannya. Ya, tidak tersulut amarah, tidak terima dengan kenyataan, tapi kita coba fokus pada keadaan. Ya, jadi dipetakan satu persatu. Memang perintah Qur'annya begitu. Ya, ketika Allah memberitakan apa idza faragta fansab gitu ya, wa ila rabbika farghab, itu kan kita luaskan makna itu bagaimana kita memetakan satu persoalan. Sedangkan urusannya kita serahkan hanya kepada Allah. Tugas kita itu coba petakan dulu masalahnya apa sih? Kan problem solver itu harus seperti itu ya. Jadi masalahnya apa? Kemudian coba petakan masalahnya biar kita tahu penyelesaian yang paling mudah, paling bisa kita lakukan mulainya dari mana. Dan Nabi itu adalah seorang problem solver, memetakan masalah. Jadi dia tahu bagaimana harus menyikapi.
Kayak misalnya Nabi itu paham banget cara menyikapi para sahabat yang berbeda karakter. Ya kan? Kayak contoh misalnya gini. Pernah dengar nggak ada sebuah kisah orang Baduy yang kencing di masjid? Iya, tahu. Yang dia nggak ditegur karena takut acar-acar kan? Sahabat itu marah. Iya. Tapi kayak Nabi mendiamkan para sahabat kan. Kata Nabi, udah kalian diam dulu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya dulu. Iya. Habis itu bersihkan, baru kita kasih tahu. Gitu. Kalau ditegur saat itu kan bisa beleber ya Kang, itu kencingnya. Bukan cuma itu, dia akan memandang Islam itu sebagai agama yang bukan rahmat. Okay. Ya, bukan Nabi yang berkasih sayang. Tapi itu problem solver dari Nabi. Bagaimana Nabi itu memetakan dulu masalahnya. Oh, masalahnya dia itu kencing di masjid karena dia nggak tahu. Maka biarkan dia selesaikan, ya. Kemudian habis itu kasih tahu. Jadi Nabi itu kalau misalnya orang nggak tahu nggak akan marah. Kayak misalnya di Taif dilempari. Tapi Nabi nggak marah sama penduduk Taif. Kenapa? Karena orang Taif itu nggak tahu, belum tahu kebenaran. Makanya Nabi mendoakan. Itu bagian daripada problem solver dalam menyikapi persoalan. Jadi menempatkan masalah itu sesuai dengan proporsinya. Ya, jadi ini sebenarnya masalah itu asalnya karena apa sih? Jangan semua dihantam aja sama kemarahan. Ya itu udah pasti jadi api yang sangat besar, jadi badai yang begitu besar. Nah, jadi kemampuan cara kita bisa bijak kemudian memetakan masalah itu perlu yang namanya ketenangan tadi. Oke, berarti ya emang pada akhirnya ketika kita mau jadi problem solver ya ibadahnya dan yang tadi ya tiga aspek tadi itu harus berjalan beriringan dan segala macam itu Masya Allah sekali ya, insight-nya buat kita ya anak muda yang katakanlah ya istilahnya kita tahu kebenaran yang tadi kata saya, kita tahu kebenaran, kita tahu caranya gimana, why-nya kita udah ketemu, how-to-nya pun ketemu, tapi untuk menguatkan itu tuh kadang istiqomahnya susah. Perlu guru kalau itu. Ya dan mudah-mudahan harus ada guru. Guru yang ngingetin terus. Ya betul. Makanya kita ketemu hijrah ya. Yang namparin gitu ya. Ya pada akhirnya kan kita juga masih belajar gitu dan pada akhirnya kan kita nuntut ilmu itu bukan hanya di S1, di S2 atau sampai S3 gitu, tapi kan sampai meninggal kan menuntut ilmu itu dan ya mudah-mudahan yang mendengar podcast ini juga nggak cepat puas ya Kang ya. Iya, tapi unik enggak? Apa? Gelar itu bukan ukuran kedewasaan. Iya, emang saya setuju. Ada banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang yang punya gelar banyak. Yeah. Tapi ada banyak persoalan besar yang bisa diselesaikan dengan satu tanda tangan. Enggak. Sejadah. Hamparan saja. Ya. Tapi pada akhirnya kan ketika misalnya orang-orang yang sering ibadah yang menghamparkan masalahnya ke Allah gitu ya dan segala macam, pada akhirnya dia individual Kang. Karena harusnya kenapa ada hadis yang nanti lurusin Kang. Saya takut salah nih masa bawa hadis nih. Saya bukan ustadz masalahnya. Ada orang di satu kaum nih. Orang yang kaum itu mau diazab dan segala macam. Tapi yang ada satu orang yang masih beribadah khusyuk gitu. Dan malaikat itu bilang ini masih ada hamba Allah yang beribadah dan kata Allah hukum orang itu terlebih dahulu ketimbang orang-orang yang ya udah fasik dan segala macam. Ya kenapa? Karena dia tuh fokus ibadah sendirian tanpa ngajak orang lain gitu. Poinnya kan di situ tuh. Nah, kan banyak yang kayak gitu yang ke Allah banget gitu tapi tidak peduli kepada orang lain gitu dan itu banyak Kang sekarang gitu. Ngebangun tadi belief tadi cinta tadi kan nyambung nih ya. Iya, nyambung sih. Ya, cuman ini harus diluruskan emang. Iya, makanya saya tuh emang sengaja mancing biar resep gitu ya. Iya. Ya kan fungsinya kan itu apa? Ini tersesat pikirannya. Iya, makanya gue masukin Kang Nasu biar ngelurusin pikiran. Iya, baik. Gimana Kang? Baik, pertama kita kembali dulu kepada konteks pembahasan kita. Jadi konteks pembahasan kita itu ibadah itu adalah sarana bagi kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Baik, saya kasih contoh kisahnya Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih itu ketika ingin membebaskan Konstantinopel, itu kan dia berhari-hari berada di depan benteng Konstantin. Terbentang di hadapannya laut yang begitu luas ya. Ada selat namanya Selat Bosporus yang di situ ada rantai-rantai baja yang besar yang menghalangi kapal-kapal untuk bisa lewat. Maka di antara yang dia lakukan itu kan tentu dia berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Di antara amalannya adalah dengan melaksanakan sholat. Ya, sholat itu sarana bagi dia untuk meminta petunjuk, insight, ide, gagasan yang mungkin awalnya buntu. Kenapa? Karena memang itu janji Allah.
ya Allah akan datangkan pertolongan ya ketika kita mau beribadah kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah. Salat itu secara bahasa artinya doa. Ya, itu doa artinya secara bahasa. Jadi ya semua hal yang kita lakukan itu sebenarnya ketika sholat kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Dan di ayatnya juga jelas kan kalau kita punya masalah mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi konteksnya sholat itu Allah wajibkan, Allah perintahkan agar menjadi sarana bagi seorang hamba untuk memohon pertolongan kepada Rabb-nya di saat dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan kehidupannya. Oke, di situ pertama ya. Itu ya. Clear ya. Lanjut. Itu tadi salah satu kisahnya di Rasulullah banyak banget kisahnya. Kemudian Al-Fatih juga melakukan sholat ketika dia akhirnya mendapatkan ide untuk menaikkan kapal-kapal ke atas Bukit Galata yang sebelumnya nggak pernah kepikirkan sama dia, bahkan musuh pun juga nggak akan pernah kepikiran kapal bisa naik gunung. Ya, itu terjadi. Ya, dia dapatkan insight itu ketika selepas sholat. Betul. Nah, itu bab tentang sholat. Ya. Jadi kalau misalnya apa yang tadi Syahrul sampaikan, ada orang-orang yang dia beribadah Kang, tapi ternyata dia ibadah hanya untuk dirinya sendiri. Nah, jelas itu adalah sesuatu yang salah. Karena di Quran aja Allah memerintahkan kepada kita untuk membangun dua hubungan. Hablum minallah, hablum minas kan ya, wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan panjang ayatnya. Ya, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan. Ya, kemudian mulailah untuk membangun hablum minanas, dimulai daripada keluarga terdekat. Orang tua, karib kerabat, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kawan sejawat, fakir miskin, pembantu dan lain sebagainya. Ditutup dengan kalimat dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Itu perintah kita untuk bersosial. Jadi fokus yang pertama itu yang dibangun apa? Yang dibangun adalah hati kita dulu. Ya, belief sistemnya. Ya, karena kalau udah punya sistem, turunan sosialnya itu akan tersistem. Gitu. Iya benar. Jadi iya lagi. Itulah kenapa. Jadi kita tahu tahapan untuk membangun hablum minanas itu mulainya dari mana. Ya, makanya kenapa banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena itu adalah hablum minanas terdekat kita yang harus juga kita buktikan sebagai representasi daripada keimanan. Gak mungkin ada orang beriman, dia beribadah, pasti dia harus bersosial. Harus. Gak boleh enggak. Gak boleh enggak. Tapi kalau ada orang yang ibadah, dia gak mau bersosial, berarti dia salah kaprah dalam memahami konsep ibadah itu sendiri. Dan 3 aspek tadi tidak jalan akhirnya. Asik. Gitu. Nyambung. Jadi gitu. Bahkan kan bukan cuma sampai berhenti di keluarga gitu. Jadi luaskan kebermanfaatan gini ya. Bahasa ringannya gini. Luaskan kebermanfaatan ini dimulai dari orang terdekatmu. Jadi kalau misalnya ada hal yang bisa kamu bagi, maka prioritas utama dari orang terdekatmu. Tapi luaskan, jangan berhenti saudaramu. Ya, ada karib kerabatmu, ya, saudara-saudara dari orang tua kita. Habis itu apa? Ada tetanggamu. Dia bukan saudara, tapi dia adalah orang yang dekat dengan rumahmu. Yang dekat maupun yang jauh. Ya, yang bisa dilihat oleh mata kita mungkin terjangkau maupun yang jauh, satu kampung kayak desa gitu kan. Ya itu kan bagian daripada keluarga kita yang jauh ya. Kemudian apa, orang-orang yang sedang menuntut ilmu, sedang berbelajar, dan orang miskin dan lain sebagainya. Jadi Islam itu detail banget ketika menjabarkan konsep sosial. Ya, itu di Quran itu udah detail. Bagaimana hadisnya lebih detail lagi gitu kan. Banyak sekali konsep sosial dalam hadis yang itu menjadi salah satu kewajiban yang harus, ya kewajiban lah sifatnya, karena kepedulian itu kan harus dibangun ya sama diri kita sebagai seorang muslim. Itu di dalam Islam itu konsep dasar yang sifatnya mutlak harus dilakukan. Dan itu adalah ciri dari bentuk keimanan. Nah, jadi makanya kalau misalnya ada orang beriman tapi nggak melakukan itu semua, itu bukan orang beriman dan itu bukan pengikutnya Nabi. Ini kalau dilanjut lagi ya, ini bisa ngebahas dinul Islam ini. Iya, makanya kembali kepada tauhid ini. Iya, tapi keren sih. Oke, mungkin tadi kesimpulannya yang dimana mungkin tentang cinta-cinta itu pasti ada kecewa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita udah bisa mendekatkan diri ke Allah, kita pasti tahu nih gimana sih jalannya kayak gitu ya. Mungkin dari Sarul ada yang mau disampaikan lagi? Cukup kita ketemu nanti aja. Nanti lagi gitu deh. Kita bertemu kembali. Oke, mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Gue ucapin terima kasih banyak kepada Syahrul, terima kasih kepada Kang Rensyu yang hari ini sudah hadir tentunya di podcast santai. Dan mungkin jangan lupa juga buat pantengin terus sosial media kita ya tentunya, apalagi di YouTube. Share, jangan lupa share, like dan subscribe juga. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.